Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu sedang senang yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan karunia-Nya. Pada hari ini kita boleh hadir di tempat ini dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami dari jemaat Gereja Kristen Kalah Kudus Boro mengucapkan selamat hari ulang tahun Gereja Kristen Kalah Kudus Boro. Semakin hari semakin maju, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, kita pun juga semakin kuat iman kita di dalam mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada pagi hari ini akan kita mulai. Saya persilakan Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita awali dengan puji Tuhan. Sambutlah Yesus. Pujian dan kuasa
menyertai kami. Amin. Silakan duduk. Nats pemimpin kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 32. Begini bunyi firman Tuhan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Amin. Yang berbahagia dalam kita semua yang membaca, merenungkan serta melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita masuk di dalam doa pengucapan syukur dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur kami mengucap syukur kepada-Mu yang Tuhan. Lalu karena kasih karunia-Mu, kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, sehingga kami saat ini boleh layak di hadapan Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kuasailah setiap hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami nanti pulang dari tempat ini tidak ada bersama membawa kami biarkan di tempat ini. Dan apa kami boleh pulang membawa damai sejahtera, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang baik dan benar di dalam setiap kehidupan kami. Berkati sembahyang dari tempat ini, anak-anak yang melalui Tuhan yang kita akan selalu memimpin dan memberkati, sehingga jalan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan lancar dari awal pertengahan hingga sampai pada akhir yang nanti. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus dengan doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Pujian untuk merespon pengakuan dosa kita, mari kita mengangkatnya dengan memuji Tuhan seperti bulu domba.
Saya undang Bapak semua untuk hadir berdiri. Kita akan membaca bacaan pengharapan yang terdapat di dalam Mazmur 96 ayat 7 sampai 13. Ayat yang menjorok ke luar akan saya bacakan, Bapak Ibu yang menjorok ke dalam begitu seterusnya sampai pada ayat yang terakhir. Mazmur 96 ayat 7 sampai 13. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Di hadapan Tuhan sebab Ia datang. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengangkat pujian Selamat Anak Tuhan.
Jika saat ini belum ada yang bersaksi, marilah kita menyiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Marilah kita mengangkat pujian, hatiku percaya, medley Yesus Yesus. Saat ku tak melihat
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Benarlah seperti pujian tadi bahwa saat kami tak melihat jalan, saat kami tak mengerti setiap rencana-Mu, tetapi kami memilih untuk percaya, disitulah yang disebut iman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya iman kami ini bertumbuh dengan baik dan benar karena pendengaran kami akan firman. Oleh karena itu tolong telinga kami, tolong hati kami, sehingga kami dapat memberikan perhatian yang penuh akan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati kami, serta dapat kami lakukan nantinya di dalam kehidupan kami ketika kami keluar dari gereja ini, Tuhan. Mari Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah menyiapkan telinga dan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya, baik. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Ya, puji Tuhan. Bulan September ini istimewa karena bulan ini juga merupakan pertama kali ketika Gereja Kristen Kalang Kudus Boro ini mulai memohon persetujuan bergabung dengan Gereja Kristen Kalang Kudus, Sinode Gereja Kristen Kalang Kudus. Jadi kurang lebih 43 tahun kalau di data yang saya lihat mulai mengajukan permohonan pada tahun 79 bulan September tanggal 8-9. Tapi dalam hal itu Bapak Ibu sudah berjalan beribadah dari rumah ke rumah, dari rumah itu dari satu tempat ke tempat, atau punya tempat sendiri, atau di rumah di mana Bapak Ibu yang tahu ya di rumahnya siapa pada waktu itu. Nah, sehingga ketika punya gedung ini, seperti yang kita tahu bahwa ditulis tahun 83, untuk 3 memiliki tempat sendiri untuk dapat beribadah bersekutu. Entah awal dulu jumlahnya berapa dan sekarang berapa. Ya, itu Bapak Ibu yang tahu data-data yang disimpan tidak ada sama sekali sejak awal. Berapa jumlah awal mulanya gereja ini ada, atau jemaat ini mulai ada? 50 kan? 100 kan? Atau dari dulu ya sama? Dulu, sekarang, dan nanti selamanya sama. Tentu tidak mau begitu ya. Tidak mau begitu. Dulu jumlahnya 20, harus terus bertambah. Harus secara kuantitas jumlah. Tetapi juga jangan lupa harus juga bertambah secara kualitas. Imannya terus bertumbuh. Cinta firman Tuhan, cinta rumah Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan. Itu tugas kita semua, untuk terus menjadi saksi Kristus di mana saja nantinya kita berada. Jadi kalau hitung usia, baik usia ketika mulai ada 43 tahun dan ikut 83-39 tahun, itu bukan usia yang muda. Usia yang tidak mungkin ngambek-ngambekan lagi, usia yang tidak mungkin marah-marahan lagi, usia yang tidak mungkin cemburu-cemburuan lagi satu dengan yang lain. Tetapi usia yang seharusnya melihat bahwa kita sudah dewasa, sudah tidak ada waktu untuk hal-hal sepele yang seharusnya bisa diatasi. Mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan, karena tema besar adalah iman yang menyelamatkan, dan dikatakan tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya, hidup
imannya kepada Kristus. Dan biarlah melalui perenungan kita tentang iman sepanjang 1 bulan ini, kita semakin memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Baik, buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 47. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 47. Ya, mohon satu orang yang membacakannya bagi kita. Siapa saja sukarela. Saya paham. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 47. Silakan. Sukarela. Ya, silakan. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 47 yang lanjut dengan judul perikop perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Amin. Terima kasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkannya, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul Iman Daud. Walaupun di pengumuman ada judulnya yang lain, karena berbicara tentang bagaimana Daud memberikan perintah untuk seluruh rakyat pada waktu itu untuk memberikan persembahan demi membangun bait Allah. Tetapi kita melihat bagaimana akhirnya Salomo yang diperintahkan untuk membangun bait Allah, dan apa yang terjadi. Wah, kita bisa lihat bagaimana dari bangsa-bangsa lain turut serta mengirimkan persembahan kepada Israel. Walaupun juga ada yang dibarter, ada yang dibarter, tapi begitu banyak bangsa-bangsa mendukung pembangunan bait Allah. Mungkin Daud juga berpikir bahwa dana dari mana, atau apakah cukup dengan rumah Allah yang begitu besar, begitu megah, yang dilapisi dengan emas. Tapi ternyata Tuhan menunjukkan bagaimana Dia berkuasa
untuk menggerakkan setiap bangsa-bangsa dalam memberikan persembahan untuk kelangsungan pembangunan bait suci. Saya sebut sedikit, tapi yang mau saya tekankan di sini adalah iman Daud, bagaimana dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kecil, masih kemerah-merahan kata Alkitab, tetapi imannya tidak kecil, imannya besar. Walaupun Alkitab mencatat dia masih kecil, dia masih kemerah-merahan. Sungguh sebuah perjalanan kehidupan dengan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga membuat Daud yang tampak kecil itu dapat melawan si raksasa, tentara atau panglima tentaranya bangsa itu. Walaupun dia ditahan baik oleh kakak-kakaknya, tetapi dia tetap maju untuk melaksanakan apa yang harus dia lakukan, karena orang Filistin itu telah menghina bala tentara Allah. Bapak Ibu, kita bisa terus melihat bagaimana Daud dapat menunjukkan atau mendemonstrasikan kuasa Allah dengan tubuhnya yang begitu kecil dan dengan alat seadanya di tangannya, tapi itu menjadi senjata yang mematikan. Nas pemimpin tadi dibacakan, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Saya garis bawahi ada kata Daud di situ. Kalau kita baca di Ibrani 11 itu kan berbicara tentang saksi-saksi iman, di mana seluruh orang-orang yang telah melayani Tuhan itu disampaikan oleh Paulus di dalam kitab Ibrani. Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi kalau dia tulis lagi tentang nama-nama tersebut, mungkin sangat panjang deretan para saksi-saksi iman yang akan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan membebaskan, Tuhan melepaskan mereka dari tangan musuh. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat ada beberapa fakta iman. Nanti kalau bapak ibu mau tambah bisa, karena pergumulan, karena perjalanan iman bersama Tuhan, tidak ada yang saya catat di sini, bisa ditambah. Yang pertama adalah timbul dari dengar firman. Jadi iman itu timbul dari kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa tidak suka dengar firman Tuhan, jelas kualitas imannya nanti seperti apa. Itu sudah tak bisa dipungkiri, itu sudah juga di dalam Alkitab ya, kalau kita baca kitab Roma 10 ayat 17. Jadi fakta iman yang pertama, iman itu timbul dari kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu cinta firman Tuhan. Baca dan renungkan firman Tuhan. Atau ketika kita sedang datang beribadah seperti ini, pasang telinga kita baik-baik untuk mendengarkan firman Tuhan atau suara Tuhan. Sehingga dengan mendengar firman, pasti ketika kita menyimpannya baik-baik, kita akan bertumbuh. Iman kita akan bertumbuh di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, dasar dari segala sesuatu. Ini juga ada di kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, dan iman juga merupakan dasar dari segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menggunakan dasar lainnya. Kalau kita bicara tentang dasar, pasti dasarnya cuma satu. Dasarnya pasti adalah Yesus Kristus. Sehingga ketika kita meletakkan dasar yang benar, maka segala sesuatu itu dapat kita mengerti dan kita pahami. Demikian juga para saksi-saksi iman atau pahlawan-pahlawan iman, bagaimana mereka meletakkan kepercayaan mereka hanya kepada Allah, sehingga mereka dimampukan untuk tetap terus berjuang menghadapi setiap musuh dari dalam dan musuh juga dari luar. Karena apa? Diberikan dasar yang benar. Iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, penting sekali iman karena dapat melakukan dalam melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat itu hanya iman.
yang dapat kita pakai untuk melihat segala perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan Alkitab menyaksikan begitu banyak. Apa Ibu bisa membaca bagaimana iman orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan itu membuktikan bahwa mereka juga disertai Tuhan dan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Yang ketiga, iman itu menuntut menyangkal indera kita. Kalau masih pakai akal itu bukan iman. Walau kita dapat melihat, atau lagu tadi yang kita nyanyikan sebelum film. Jadi iman itu percaya walau tak melihat. Kalau kita tak melihat, nanti yang kedua juga pada ini. Setiap indera kita itu kita tidak bisa pakai untuk membantu atau menolong iman. Karena iman itu lahir dari kita mendengarkan firman dan Allah memberikan benih di dalam setiap hati. Indera harus semua mati supaya kita mempercayakan itu segala sesuatu itu kepada Allah. Dan yang terakhir, mempercayai bahwa Tuhan itu ada walau kita tidak melihat. Itu jadi fakta yang mungkin masih begitu banyak lagi. Oleh karena perjalanan iman kita masing-masing yang membuktikan bagaimana terjadinya segala sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Karena kita memilih percaya kepada, memilih mengandalkan Tuhan, memilih berserah kepada Tuhan. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat teks bacaan yang kita tadi baca dan dengarkan. Daud membunuh Goliat. Jadi kalau kita lihat kisah ini dari anak sekolah minggu itu sudah sering mendengar kisah ini. Daud membunuh Goliat ini tidak mudah karena Daud sangat kecil, Goliat sangat besar. Tetapi di ayat 40 dikatakan Daud memilih batu yang licin, bukan yang mempunyai sudut atau berkotak-kotak atau segi-segi yang tidak, tetapi batu bulat, batu yang sangat licin. Tidak, bukan yang ada tajam-tajamnya, bukan. Supaya batu itu bisa meluncur dengan baik dari pengubannya. Kalau penguban dibuang, kalau kita sekarang biasanya bilang pakai katapel ya, pakai batu. Kalau kita katapel burung lah, kita katapel apapun itu, kalau kena bisa langsung mati. Ayat 42, jangan tiru Goliat dengan menganggap rendah para lawan. Nah ini yang sering terjadi ya, kalau karena kita merasa kita besar, kalau kita menganggap remeh orang, atau kita merasa kita mampu, lalu kita menganggap yang lain tidak mampu, Ini adalah kesombongan yang disampaikan oleh Goliat karena begitu kuatnya dia, besarnya dia, dan pasukan yang begitu banyak yang menyertai dia. Jadi dia menganggapnya Daud ini kecil. Saul aja duduk di belakang sana hanya melihat. Tetapi apa yang dilakukan Goliat itu ternyata salah. Dia telah salah menilai dan dia telah salah menghina. Nah, kita tidak bisa meniru hal yang dilakukan oleh Goliat. Tentu tidak bisa dijadikan contoh. Karena apa? Karena menganggap orang lain atau lawan yang rendah. Kalau dalam sebuah pertandingan ya, kita menganggap remeh, baik itu lomba-lomba lari atau apapun dalam pertandingan kita tidak bisa menganggap remeh setiap lawan. Karena kita pasti akan melihat mereka juga tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga pasti mempersiapkan diri dengan baik. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 kita pernah menyinggung ini, dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi jika dari sudut pandang dunia kita kecil,
mempermalukan hikmat dunia, untuk mempermalukan kekuatan dunia, untuk mempermalukan hinaan-hinaan dunia. Oleh karena kita lah orang-orang yang sudah dipilih Allah, dan kita diperlengkapi untuk hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Ini menyinggung bagaimana mengingatkan apa yang dilakukan oleh Goliat. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Semua bisa kita lakukan. Apa yang saya lakukan di sini, Bapak Ibu juga bisa melakukannya. Apa yang Bapak Ibu lakukan, saya juga bisa melakukannya. Hanya tergantung intensitas. Bagaimana kita kalau terus melakukan akan menjadi terbiasa. Kalau terbiasa kemudian akan menjadi ahli. Nah, beda dengan yang baru tahu ini bagaimana ya. Kalau diajarkan pasti tahu. Nah, oleh karena itu segala apapun yang ada di dunia ini, pekerjaan apapun bentuknya, tidak ada satu orang pun yang tidak bisa. Semua bisa. Sekarang tergantung dia mau belajar atau tidak, mau menekuninya atau tidak. Tetapi jika kita sudah diberikan masing-masing dengan kecerdasan, kepintaran, dengan keahlian masing-masing, kita menjalankan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Saya bilang saya bisa, lalu saya mampu, lalu saya menyimpulkan Bapak Ibu tidak mampu, tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena setiap apa yang saya kerjakan itu sudah menjadi kesukaan saya, sehingga itu menjadi gaya saya, sehingga itu menjadi model saya untuk melakukan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian. Kemarin kan saya sempat menyinggung, terkadang kita juga iri hati. Kita yang sudah sekolah kemudian mau melamar ke sana kemari, itu sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Nah, orang-orang yang pakai orang dalam, gampang sekali menggunakan mendapatkan pekerjaan. Padahal tidak sekolah gitu, atau cuma lulusan SMA atau tetapi itulah yang terjadi. Kita tidak diterima bukan berarti kita tidak mampu, tetapi segala sesuatu ya sudah ditentukan. Apa yang harus kita petik dari setiap perjalanan hidup kita masing-masing. Tetapi jangan sampai kita meremehkan segala sesuatu dan menganggap hanya kita saja yang bisa dan orang lain tidak bisa. Di dalam gereja pun kita, ayo semua pasti bisa, ayo semua terlibat. Sekarang tergantung mau atau tidak, menekuninya atau tidak, mencintainya atau tidak pekerjaan tersebut, sehingga dapat kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian selanjutnya 43, Goliat hanya menyebut tongkat di dalam ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, jika aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin, dia mengutuki Daud. Bisa jadi dia tidak melihat pengumpan yang sudah dipersiapkan oleh Daud dan ditaruh dalam tas kulitnya. Dan memang juga bisa jadi Daud menyembunyikan pengumpan tersebut. Nah, oleh karena melihat sudah badan kecil, datang dengan tongkat, Goliat menghina Daud. Goliat mengata-ngatai Daud. Goliat mengutuki Daud dengan bahasa-bahasa yang dikatakan dan mengutuki Daud dengan para orang Filistin. Artinya ya kata-kata umpatan yang keluar dari mulutnya Goliat pada waktu. Tapi apakah Daud lalu menjadi takut? Karena di situ kemudian terjadi saling ejek. Ya kan? Duluan Goliat yang menyampaikan dari ayat 43. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Benar-benar Daud mendengarkan penghinaan yang begitu rupa dari Goliat. Tapi apakah Daud lalu kemudian juga menghina dengan kata-kata umpatan? Ternyata tidak. Nah, kita akan hanya menyoroti di ayat 45 sampai 47 saja. Daud berkata, demi nama Tuhan. Kalau tadi Goliat bilang juga demi para allahnya orang Filistin, lalu dia
kepada Allah. Dan dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan tebing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Bagaimana kita melihat keyakinan Daud yang begitu luar biasa? Pulpit komentari menyampaikan, ia tidak membandingkan dirinya dengan Goliat. Daud tidak membandingkan dirinya dengan Goliat, tetapi ia membandingkan Goliat dengan Allah. Kalau membandingkan dengan dirinya, wah kalah jauh. Tidak mungkin Daud itu bisa menang secara fisik, secara penglihatan jasmania kita ini, karena begitu besarnya dan itu jatuh pasti. Bukan cuma pingsan tapi mati. Karena dikatakan bahwa Goliat begitu sangat besar. Tetapi kita perlu berhati-hati ya, karena di ayat 45-47 ini menyampaikan bahwa Daud mengandalkan Tuhan sedemikian rupa sehingga sepertinya tidak mempersiapkan diri dengan baik. Sebenarnya ia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Itu terlihat dari fakta bahwa ia membawa tembak yang merupakan senjata terbaik untuk menghadapi orang-orang yang tinggi seperti Goliat. Dan juga di ayat 40 di mana ia memilih batu-batu yang terbaik. Tetapi sekalipun ia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sandarannya tetap adalah Allah. Jadi bukan berarti ayat 45, ayat 47 menyampaikan bahwa Daud hanya mengandalkan Tuhan lalu dia tidak mempersiapkan diri. Tidak. Ingat minggu lalu saya katakannya ada tanggung jawab manusia di dalamnya. 100% tanggung jawab manusia, tetapi terlebih dahulu adalah 100% tanggung jawabnya Allah. Jadi kita tidak bisa lepas tangan. Daud selain dia mempersiapkan batu untuk pengubah, tetapi sejak dia masih kecil, dia sudah percaya kepada Allah. Dengan itu tadi mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dia sering main kecapi. Untuk apa? Untuk memuji-muji Tuhan. Jadi ketika kalau kita baca itu bagaimana bisa dia dengan Saul, ketika Saul dirasuki roh jahat, Daud cuma main kecapinya saja, main alat musik yang dia pegang biasa seperti gembala, domba, anginnya. Roh jahat itu lari. Artinya apa? Dia sudah secara rohani, dia sudah mempersiapkan dirinya dengan baik, percaya kepada Tuhan, dan jangan khawatir dengan kekuatannya. Alkitab pun mencatat beruang, singa yang datang ingin mencengkeram atau memangsa ternaknya, dia lawannya, dia pukulnya sampai mati. Kekuatan Daud juga luar biasa. Tuhan telah mempersiapkan dia sedemikian rupa, baik secara fisik maupun secara rohani. Bagaimana dengan kita? Kita kan penuh mulut kita mengandalkan Tuhan. Aku percaya pada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan persoalan, Tuhan akan menyembuhkan aku, Tuhan akan memberkati aku. Tapi persiapan kita apa? Tindakan kita apa? Karena yang bicara tentang mengandalkan Tuhan, orang yang tidak kenal Tuhan itu bisa bilang begitu. Bicara tentang kamu jangan khawatir, orang yang tidak kenal Tuhan itu juga bisa memberikan kata-kata motivasi, bisa menguatkan dengan kata-kata yang indah didengar. Wah, itu sepertinya menguatkan kita, tapi semu, hanya sementara. Bagaimana kita bisa kuat ya kita dapat pertemuan, tetapi bagaimana kita bisa juga mempersiapkan diri kita? Apa yang kita lakukan? Ya disiplin rohani itu yang kemarin saya sempat sebut. Secara rohani kita harus mempersiapkan diri kita. Saat teduh, baca firman Tuhan, berdoa, bersaksi, bersekutu bersaksi. Itulah
Selain dari mulut kita percaya bahwa aku berarti ada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Buktinya apa? Kalau kamu percaya Tuhan, kan orang lain harus lihat itu. Kalau kamu bilang percaya Yesus, buktinya apa? Gereja yang nggak pernah, berdoa yang nggak pernah, melayani yang nggak pernah, buktinya apa? Karena itu harus dibuktikan. Tuhan memang melihat hati, tapi manusia melihat apa yang mereka lihat secara fisik. Sehingga kita tidak bisa hanya berkata bahwa aku tetap percaya kepada Tuhan, tapi tindakan dan kelakuan kita tidak membuktikan kita itu percaya atau kita beriman kepada Tuhan. Seperti iman yang melompat dalam gelap ya. Ibadah itu, melayani itu, berdoa bisa, bersaksi bisa, tapi dia tidak tahu siapa yang dia percayai. Bagaimana dia mau menceritakan ketika orang tanya siapa yang mau percaya Tuhan? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus siapa? Lalu kita tidak bisa memberikan jawaban. Daud sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, tetapi sungguh-sungguh juga dia mempersiapkan dirinya, baik secara rohani maupun secara fisik. Jadi hati-hati, jangan sampai kita lihat Daud itu mengandalkan Tuhan ya. Kita tidak melihat bagaimana dia mempersiapkan dirinya dan bagaimana Allah mempersiapkan dia, supaya dia bisa dapat mengakui bahwa Tuhanlah Allahku, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah keselamatanku, Tuhanlah yang memuaskan aku, Tuhanlah gembala. Dan semua disampaikan di dalam Mazmur. Bagaimana dia mengagungkan itu semua? Karena apa? Karena dia sudah melihat Tuhan, dia sudah juga dipersiapkan oleh Tuhan, bahkan dia juga mempersiapkan. Jadi percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan juga tidak lepas dari tanggung jawab kita sebagai manusia yang katanya percaya kepada Tuhan, manusia yang katanya Kristen. Ada tanggung jawab. Karena dengan tanggung jawab kita juga kita dapat menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain. Dalam segala hal kita harus berjuang, berusaha semaksimal mungkin, kecuali memang tidak ada apapun yang bisa kita lakukan, atau Tuhan melarang kita melakukan apapun, seperti dalam Kejadian pasal 14. Yuk kita baca Kejadian 14 ayat 13 sampai 14 dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan. Musa menjawab, jangan takut, bertahanlah, kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang tak akan kamu lihat lagi. Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat apa-apa. Itu kata Tuhan. Tetapi tetap kita harus bersandar kepada Tuhan untuk melihat perbuatan Tuhan. Walaupun kita disuruh tidak usah berbuat apa. Dan itu kan kejadiannya orang Mesir yang ketika dibawa keluar oleh Musa, yang akan melewati dan berlaut. Lalu dilihat pasukan Firaun yang begitu banyak, mati kita di depan ini air laut ini, kita nggak bisa kemana-mana, mati kita. Tapi Musa bilang tenang, lihat saja, diam saja. Sehingga Tuhan bilang angkat tombaknya, laut itu terbelah. Ini bukan bisa bohong, ini kesaksian iman. Bagaimana Allah memakai manusia untuk melakukan hal yang begitu besar dan luar biasa, yang di luar dari indera akal sehatnya manusia tidak akan bisa menerima hal tersebut. Demikian juga berlaku dalam pelayanan kita, penginjilan kita, atau dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita menghadapi ujian. Tuhan bilang diam, ya diam saja. Dalam pelayanan, ketika orang menghina pelayananmu, mengejeknya, tidak menerimamu dalam pelayanan, diam saja, berdoa, dan lihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Selama kita melayani dengan baik dan benar ya, dengan jujur. Kalau orang tidak percaya ketika engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, diam saja, lihat saja apa yang akan Tuhan lakukan. Dalam kehidupan kita juga sehari-hari, kalau ada yang menghina kamu, menghina Tuhanmu, mengejek kamu,
dendam kepada kamu, diam saja. Karena membalas itu bukan ajaran Tuhan. Diam dan lihat. Waktu akan membuktikan. Sehingga saya sama ibu ini selalu katakan bahwa ketika hati kami bersih dan kami melayani dengan hati yang bersih, siapapun yang membenci kami, silakan. Diam dan tenang, maka Tuhanlah yang akan berperkara. Tetapi kalau kami salah, lihatlah bahwa Tuhan pasti akan menegur kami sebagai hamba. Jadi sebenarnya terlalu mudah untuk kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sehingga ada yang benci kita, ada yang iri dengan kita, ada yang tidak terima dengan kita, ada yang dendam dengan kita, ada yang marah dengan kita tanpa sebab, tanpa alasan. Dia saja dia bisa berdoa saja bagi mereka. Atau dia berdoa bagi mereka yang mengayahkan, berdoa bagi mereka yang menghina, berdoa bagi mereka yang tidak, berdoa bagi mereka yang tidak. Karena membalas dendam juga fungsi ajaran. Tetapi tidak membalas dendam. Karena dia akan menjadi tugasnya Tuhan. Tuhanlah yang akan berperkara dan kita diam saja melihat. Dan itu memang benar-benar dibuktikan. Bagaimana Musa menunjukkan imannya. Juga nanti bisa dibaca di Mazmur 44 ayat 2 sampai 8. Mazmur yang ditulis oleh Daud dengan ayat 47 sampai 40. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita benar-benar mempersiapkan kehidupan rohani kita. Karena Tuhan kita tidak mungkin pergi dengan tubuh fisik kita ke surga yang mulia, tetapi dengan iman percaya dengan tubuh rohani kita. Ketika Tuhan datang, adakah dia mendapat iman di bumi? Itulah yang dipertanyakan. Sekarang bagaimana dengan iman kita? Sehingga jangan mau berbicara, jangan mau memiliki iman yang kualitasnya rendah, karena tidak ada kualitas sama sekali. Dan 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari Paulus berkata, sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat kita lihat. Jadi itu yang ditunjukkan oleh orang Israel, bagaimana mereka lalu memilih percaya. Dan Musa menyampaikan itu, lihatlah, tenang saja, Allah akan jadi kami, Allah akan berperan bagi kami. Kalau kita ragu, kalau kita percaya, tidak percaya, maka bisa jadi kita tidak bisa melihat perkara-perkara besar yang kita kerjakan di dalam kehidupan. Jangan sampai perjalanan iman kita ini hanya sebagai pengalaman saja. Dulu aku itu rajin, sekarang itu malas. Dulu itu aku semangat melayani, sekarang aku tidak mau. Jangan hanya menjadi kenangan, tetapi teruslah hari demi hari mengalami peningkatan pertumbuhan secara rohani. Yang terakhir, karena Goliat melihat Daud membawa banyak hanya tongkat dan tak melihat pengumpan, Goliat meremehkan Daud dan membuka ketopongnya, ya, sehingga dahinya terbuka terhadap serangan Daud dan Daud memanfaatkan hal itu. Ya, walaupun ada juga penafsir yang bilang dia tetap memakai ketopong, tetapi di sini juga bisa dikatakan dia membuka ketopongnya atau pelindung kepalanya, oleh karena dia hanya melihat Daud membawa tongkat saja. Ada katanya Adam Korn, ya. Dia katakan begini, kecuali mukanya, setiap bagian dari Goliat dilindungi oleh senjata pelindung yang kuat, atau ia tidak mempunyai penutup depan pada helm atau ketopongnya, atau bagian itu telah diangkat sehingga menyebabkan dahinya terbuka. Tetapi kelihatannya helm atau ketopong kuno tidak mempunyai penutup untuk buka. Tetapi Septuaginta ini terjemahan Ibrani kepada Yunani menganggap bahwa batu itu menembus helm atau ketopong dan terbenam di dalamnya. Bagi sebagian orang ini dianggap sama sekali tidak mungkin. Tetapi kami diyakinkan oleh penulis-penulis kuno
bahwa hampir tidak ada benda apapun yang bisa menahan kekuatan dari pengumuman. Jadi ada juga yang tidak meragukan, tetapi ada menuliskan bahwa hampir dipastikan bahwa tidak ada yang bisa menahan kekuatan dari pengumuman yang dilepaskan oleh Allah. Bahkan toko yang menutup dahinya itu tembus oleh karena batu pengumuman yang dilontarkan oleh Daud. Kita bisa melihat selain pengumuman yang dilontarkan oleh Daud dengan kekuatan yang sudah terlatih dan terbiasa dan pasti tidak akan meleset, dilemparkannya dan telah kena di dahi raksasa tersebut. Apalagi dibantu dengan kekuatan supranatural, kekuatan dari Tuhan. Tidak heran walaupun dia pakai helm, tetapi semua itu bisa, batu itu bisa menembus sampai ke dahi. Ada juga dikatakan selanjutnya, dia juga mengutip Diodorus Siculus yang berkata, orang-orang Baleares, orang Balearesnya ada di Spanyol, di Mallorca, pokoknya daerah Spanyol di situ. Orang-orang itu pada masa perang mengumban batu yang lebih besar dari yang dilakukan orang lain, dan dengan kekuatan demikian rupa sehingga batu-batu itu kelihatan dilontar dari sebuah katapel. Karena itu dalam penyerangan yang dilakukan terhadap kota-kota berkubu, mereka memberikan luka yang menyedihkan terhadap orang yang dikepung. Dan dalam pertempuran mereka menghancurkan perisai-perisai, helm-helm atau tokoh-tokoh, dan setiap senjata pelindung dengan apa tubuh dipertahankan atau dilindungi. Dan mereka adalah penembak jitu sedemikian rupa sehingga mereka hampir tidak pernah luput dari sasaran yang mereka tuju. Orang-orang kuno juga melakukan hal itu. Nah, itu di daerah Spanyol. Kemudian selanjutnya, mereka mencapai kesempurnaan seperti ini oleh karena latihan berulang-ulang sejak masa kanak-kanak mereka. Karena pada waktu mereka masih muda dan ada dalam perhatian pemeliharaan ibu mereka, mereka diharuskan untuk mengumbar. Karena itu para ibu meletakkan roti sebagai sasaran pada puncak sebuah tiang, dan sampai anak itu mengenai roti itu, ia harus tetap berpuasa. Dan pada waktu ia telah mengenainya, maka sang ibu memberikan roti itu kepadanya untuk dimakan. Bagaimana dilatih untuk mengumumkannya? Jadi sampai kena baru bisa makan. Kalau tidak kena, jangan berpuasa. Dan itu dilaksanakan sejak kecil. Saya percaya Daud juga melatih untuk mengumumkan sejak kecil. Oleh karena itu yang saya pernah singgung, bahwa anak-anak ini juga harus dilatih sejak kecil untuk mencintai firman Tuhan. Mereka menjadi kekuatannya untuk mencintai Tuhan, untuk percaya dan beriman kepada Tuhan. Apa yang mereka minta bisa mereka dapat dari orang tua, tetapi ajarkanlah mereka berdoa kepada Tuhan. Berdoa, karena kapan saja orang tua sebuah keluarga bisa memberikan apa yang mereka minta, tetapi mengajarkan bagaimana mereka meminta kepada Tuhan dan mengajarkan Tuhan, itu harus dilakukan agar ke depannya mereka akan juga bersandar kepada Tuhan dan akan memohon kepada Tuhan. Kemudian pulpit komentari berkata juga, justru karena pengumuman dari batu bukanlah senjata dari Goliat, maka mereka merupakan senjata yang paling pokok untuk tujuan Daud. Mereka bisa digunakan pada suatu jarak dari musuh. Mereka menyebabkan keunggulan Goliat tidak ada gunanya. Mereka sebetulnya menurunkan dia kepada ukuran dan kondisi dari orang biasa. Mereka bahkan melakukan lebih daripada itu. Mereka membuat ukurannya yang luar biasa sebagai suatu kerugian. Ukuran yang besar tidak menjamin dia bisa menang. Tetapi bagaimana Allah pakai Daud dengan iman percayanya kepada Allah, walaupun dia dilarang oleh saudara-saudaranya, tetapi dia tetap berdiri di hadapan Goliat. Kemudian selanjutnya, makin besar ia, makin baik ia sebagai sasaran. Lebih dari itu, Daud dalam hidupnya sebagai seorang gembala telah terbiasa untuk mengumbar. Itu merupakan hiburannya pada saat ia sendirian dan berguna untuk perlindungan dirinya sendiri dan untuk kawanan ternaknya, sehingga ia membawa pada pertemuan
ketepatan menembak, dan lengan yang kuat dan stabil yang membuatnya menjadi lawan yang paling berat. Jadi bagaimana dia juga sudah melaksanakan sejak dia mengembalakan kami berceritakan sejak dia itu. Juga pulpit berkata, dan pada zaman itu sebelum senjata api ditemukan, manusia oleh latihan terus menerus bisa mengumbar batu dengan tidak meleset sehelai rambut pun. Bagaimana kita lihat dari orang-orang di dunia itu, kalau tidak kenal, tidak ada diri, mereka akan melatih terus anak-anak mereka. Dan orang-orang yang sudah melatih itu, sehelai rambut tidak meleset. Mau sasarannya kecil, apalagi sasarannya besar, malah lebih mudah kena. Jadi, Daud tidak hanya percaya dengan adanya Tuhan, tapi dia juga mempersiapkan diri. Memang kita tidak lagi melakukan peperangan jasmani seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada zaman perjanjian lama, tetapi kita sekarang terus melakukan peperangan rohani. Dan musuh kita itu darah dan penguasa-penguasa di darah, roh-roh jahat yang ada di sekeliling kita, yang terus menggoda, yang terus merayu, yang terus ingin menjatuhkan kita. Melawan roh-roh udara, penguasa-penguasa kegelapan, roh-roh jahat, maka senjatanya hanya satu: berimanlah kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan tergilas, kita akan tergilas, dan kita akan menjadi orang Kristen hanya sebagai Kristen rutinitas, tetapi tidak percaya, tidak mempercayai siapa yang kita percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan anggap remeh juga kekuatan sejarah, walaupun bahwa kuasa jauh melebihi segala kuasa yang ada di dunia. Tetapi ketika kita meremehkan seperti Goliat meremehkan Daud, maka saat kita juga tergilas oleh rayuan sendiri. Gak usah berdoa, gak usah renang, itu kan hal nonton TV lebih enak, main handphone lebih enak, jalan-jalan lebih enak. Itu bukan dari dalam diri kita sendiri, tapi ada bisikan-bisikan si jahat yang merayu kita untuk meninggalkan Tuhan. Dan semakin hari kita akan semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena apa? Kita akan terseret. Dan kalau bicara terseret itu tidak terasa. Tidak terasa kita semakin menjauh. Dan lama-lama kita akan hilang dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Adakah kita memiliki iman seperti Daud? Raksasa besar pun dia tak takut. Bagaimana dengan kita? Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kitalah yang menentukan mau buat baik atau mau buat buruk. Kitalah yang menentukan mau baca firman atau tidak mau baca firman. Kitalah yang menentukan mau berdoa atau tak berdoa. Kitalah yang menentukan mau datang beribadah atau tidak datang beribadah. Kitalah yang menentukan mencintai Tuhan atau mencintai dunia. Semua ada di dalam pilihan kita. Walaupun 100% Allah sudah menentukan itu semua, tetapi pilihan tetap ada di tangan kita manusia. Mau pilih mana? Tergantung dari setiap keputusan Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk memiliki iman seperti Daud. Walaupun besar pergumulan kita, walaupun besar persoalan kita, walaupun besar musuh di dalam diri kita, tapi kita dapat menaklukkan itu oleh karena pertolongan Tuhan saja. Dan jangan lupa, latihlah tubuh, latihlah dirimu setiap hari sedemikian rupa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Kembali kami belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Daud. Kecil tetapi tidak memiliki iman yang kecil. Kecil tapi memiliki iman yang besar. Kecil tetapi percaya kepada
kecil tetapi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Kecil tapi dapat mampu menaklukkan segala hal-hal yang besar di hadapannya. Kecil tetapi dia mampu juga mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Ketika Saul ini berniat jahat kepadanya, dia menyerahkan itu kepada Tuhan. Dia memilih tidak mencederai tangannya dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan mampukan kami Tuhan, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam iman percaya kami. Tentu tidak serta-merta iman kami ini akan bertumbuh jika kami tidak mau mendengar firman, jika kami tidak tekun membaca firman, jika kami tidak tekun bersaat teduh, maka mustahil iman kami akan terus bertumbuh. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan untuk tetap terus disiplin di dalam kehidupan rohani kami, karena kami sendiri akan memetik buah dari kedisiplinan kami. Bukan orang lain, bukan suami, bukan istri, bukan anak-anak, bukan tetangga, bukan juga jemaat, atau bukan juga lembaga, tetapi disiplin rohani kami inilah akan membentuk kami, mendorong kami untuk semakin hari percaya serta mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami juga untuk boleh dapat terus percaya walaupun kami tak melihat setiap rencana dan jalan, tetapi kami selalu percaya bahwa hanya kehendak yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa, demi Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan di dalam kita dan percaya kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu semua untuk maju berdiri. Kita akan mengucapkan nama Tuhan kasih. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita secara roh, ditolak oleh Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan jasanya akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bisa silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan oleh karena kasih kemurahan, berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Syukur, syukur, syukur hanya kepadamu ya Tuhan, yang kami naikkan kepada Engkau, karena begitu besarnya kasih-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam seminggu yang lalu kami boleh tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dan juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami mau menatang dan menghubungi setiap kami yang datang dengan persoalan-persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk setiap beban, untuk setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan kami. Karena persoalan, beban, kehidupan, masalah-masalah itulah yang akan memurnikan iman percaya kami Tuhan. Apakah kami tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan, ataukah bahkan kami meninggalkan Engkau oleh karena
gereja Kristen Malang Kudus Boro dalam nama pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati gereja Tuhan. Kalau gereja ini ada di tempat ini, itu semua oleh karena Engkau Tuhan, dan itu semua oleh karena Tuhan sendiri yang telah membentuk dan mengizinkan setiap jemaat gereja Kristen Malang Kudus ini terus ada dan bertumbuh Tuhan sampai detik ini. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan iman dan jemaat ini sampai di tahun 2022 ini Tuhan. Secara pelayanan yang ada Tuhan, gereja ini mulai ada ketika 43 tahun yang lalu Tuhan, ketika mereka mulai beribadah di setiap rumah yang telah Tuhan tunjukkan. Bahkan kami juga berdoa kalau Tuhan mengizinkan ada tanah dan gedung di tempat ini juga oleh karena anugerah Tuhan. Sudah kurang lebih 39 tahun kita boleh beribadah di dalam gedung ini Tuhan, dan telah mengalami renovasi demi renovasi sampai di tahun ini Tuhan. Sekarang ini pun juga boleh ada perbaikan demi perbaikan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, baik secara fisik maupun secara rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan mari Tuhan berkati dan pelihara jemaat yang ada di usia yang 39 tahun ini Tuhan. Kiranya hari demi hari Tuhan, jemaat boleh menjadi jemaat yang dewasa di dalam Engkau. Iman mereka terus bertumbuh besar dan tumbuh seperti iman Daud, dan terus menjadi jemaat yang misioner atau jemaat yang akan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada semua orang. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, yang juga Tuhan berikan tanggung jawab untuk kami boleh terus membina keluarga kami Tuhan, menjadi keluarga yang serupa dengan Kristus. Mari tolonglah kami, mari bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Mari terus hari demi hari Tuhan memurnikan kami Tuhan, sehingga jika ada yang tidak tahan, maka kami pun juga akan tereliminasi dari hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak ingin kami tereliminasi Tuhan, tetapi kami ingin tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan iman percaya kami di dalam kehidupan bergereja dan di dalam kehidupan rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi kepala gereja, yang terus menjadi nakoda bagi gereja ini Tuhan. Bentuk dan teruslah sertai gereja ini Tuhan, sehingga gereja ini tidak hanya menjadi gereja yang biasa-biasa saja, tetapi gereja yang boleh melayani Tuhan, gereja yang boleh terus memberitakan Injil-Mu, gereja yang terus menjadi dampak bagi kehidupan lingkungan tempat kami tinggal, di mana dusun kami tinggal, di mana desa kami tinggal Tuhan. Kami terus membawa pengaruh yang baik dan benar. Jangan takut mulut kami Tuhan untuk menyampaikan kebenaran hanya oleh karena kami sungkan. Jangan takut mulut kami Tuhan hanya oleh karena kami disenangkan dengan kesenangan yang sesaat. Jangan takut mulut kami Tuhan hanya untuk harta duniawi yang itu kami nikmati hanya sementara. Tetapi mari buka mulut kami untuk kebenaran-kebenaran Allah, di mana Allah izinkan kami berkarya dan bertindak, sehingga biarlah nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Juga jangan Tuhan Yesus kami menutup diri kami Tuhan Yesus untuk kesaksian-kesaksian hidup kami di tengah kehidupan kami Tuhan. Jangan kami mengaku Kristen, tetapi kami tidak bersaksi di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, baik kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat Tuhan, maupun kehidupan di dalam pekerjaan kami Tuhan. Kami ingin menjadi gereja yang dewasa terus di dalam Engkau Tuhan, menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh, apapun itu bentuknya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jamah dan sembuhkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan mereka yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena lanjut usia, Tuhan memberikan kekuatan. Kami juga berdoa buat anak-anak yang sedang terbaik
berbaring di rumah sakit oleh karena gejala tipes. Tuhan kami berdoa, Tuhan jamah sembuhkan, memberkati Ibu Arya yang setia menjaga, merawat. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan juga kepada hamba ini Tuhan. Dan kami berdoa kiranya mulai kembali sehat bugar kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Tidak lupa juga pada pagi ini kami menyerahkan gereja peserta yang berita. Tuhan pakai terus untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan suku Jawa mancanegara Tuhan. Biarlah gereja peserta terus memberitakan Injil Tuhan. Dan tidak lupa pagi ini juga kami menyerahkan ibadah Emeritus Bapak Pendeta Sani akan dilaksanakan pada pukul 10 nanti. Tuhan menyertai setiap pos-pos yang akan berangkat ke sana, baik dengan kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan yang telah disewa, baik dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Tuhan menyertai perjalanan mereka di tengah-tengah situasi cuaca yang saat ini sedang hujan Tuhan. Tetapi kiranya Tuhan kami mulai bersama-sama mendukung ibadah Emeritus ini, mendoakan hamba-Mu Bapak Pendeta Sani sehingga kita telah selesai dalam tugas jabatan sembilan organisasi dia dan keluarga. Tetap Tuhan berikan kesempatan untuk memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan yang menyerahkan jalannya ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarkanlah nama Tuhan yang dimuliakan dan kami juga menyerahkan cuaca yang ada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami di dalam setiap perjalanan kami nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami, dengar dan sambut doa kami Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami di dalam tangan Pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang juga telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Terlebih dahulu mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Marilah kita mengangkat pujian apalah arti ibadahmu dan untuk menugaskan mereka di rumah. Ibadah sejati
Ibadah kita pada bulan ini sudah selesai kita laksanakan. Marilah kita tutup dengan kata pujian bersologi puji Allah Bapa Putra, disambung doa berkat oleh gambarnya dan mata jemaat oleh Bapak Suranji. Saya persilakan Bapak Ibu semua. Puji
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam tugas, aktivitas, serta pekerjaan kita sehari-hari, dan mari lakukanlah firman yang sudah kita dengar di dalam kehidupan kita, serta teruslah bersaksi di tengah-tengah keluarga kita dan masyarakat. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya tinggal dan